Ya, selamat siang Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang di Ballroom Hotel Indonesia, Kempinski, Jakarta dalam acara Workshop Season Kata Data Sustainability Action for the Future Economy Safe 2024. Boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu? Terima kasih, senang sekali saya Gesmi Sitanggang akan menemani Bapak Ibu sekalian di kegiatan pada siang hari ini. Dan Kata Data Indonesia mempersembahkan sesi workshop dari Sustainability Action for the Future Economy Safe 2024. Supaya lebih semangat dan fokus lagi untuk workshop kita hari ini, boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baru hadir di dalam ruangan, boleh kesediaannya untuk mengisi di bagian depan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin, pada hari ini ada 3 sesi workshop yang akan diselenggarakan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi pertama dengan tema Implementing Holistic ESG. Practice in Corporation. Challenges and Opportunities yang dipersembahkan oleh ISA, Institute for Sustainability and Equality. Dan untuk itu kami akan mengundang Ibu Maria R. Inindita Radiati selaku President Director of ISA, Institute for Sustainability and Equality, dan expert panel of Kata Data ESG Index untuk menuju ke panggung dan memandu lebih detail workshop kita pada sesi pertama ini. Kepada Ibu Maria kami persilahkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu, gimana masih semangat? Masih ya, biasanya ini jam-jam kritis ya. Habis ini habis makan siang ya, terus mulai deh agak-agak kenyang gitu ya. Tapi itu penting banget Bapak Ibu, karena kalau nggak ada logistik nggak ada logika, bener nggak? Ya, jadi makan dulu ya kan. Jadi biar langsung logikanya jalan ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya nggak mau duduk situ ya kayak gimana gitu ya. Kita hari ini kita mau diskusi ya siang ini ya. Dan waktu kita kan juga nggak banyak. Jadi saya mendapatkan infonya di requestnya adalah melakukan coaching ya, coaching. Jadi bukan workshop gitu. Nah jadi nggak apa-apa deh kita coaching klinik ya. Kita bukan workshop tapi nanti kita akan diskusi-diskusi banyak gitu ya. Nah mungkin panitia boleh minta tolong PowerPoint-nya. Oke Bapak Ibu, sebelumnya mungkin bisa saling udah ngobrol ya sama teman semejanya ya. Dari bidang-bidang mana, dari perusahaan mana gitu ya. Apa yang diharapkan ya. Oke sekarang saya mau tanya dulu 3 orang ya. Apa yang diharapkan dari coaching klinik siang ini? Dengan saya coaching klinik ya. Mungkin ya workshop juga gak apa-apa lah dikit-dikit ya. Boleh ada tanda tangan. Angkat tangan maksudnya. Tanda tangan nanti ya Mbak Fitri ya. Angkat tangan dulu ya. Apa harapannya dari 1 jam ini? Mungkin ladies dulu, kalau nggak ada volunteer saya voluntold ya. Oke silakan, siapa? Apa harapannya? Harapan aja kok susah banget, monggo Mbak. Harapannya apa? Itu boleh Mas mic-nya. Makasih Bu Nita. Yeah. Harapannya sesuai dengan judulnya, jadi tahu holistik itu yang menerapkan ESG secara holistik itu seperti apa. Seperti apa? Dan bagaimana kita bisa influence people, ya terutama yang selalu mempertanyakan what's in it for nama us. dari mana biar pada kenal. Saya berdiri aja. Saya Doti, saya praktisi komunikasi, saya dari SSP Indonesia. SSP, oke. Ya. Baik, jadi meyakinkan orang ya. Betul. Oke, ya baik, thank you Mbak Doti. Selanjutnya dari mana nih? Anak muda? Mau? Atau ya silakan ya. Udah siap ya? Monggo, nama dari mana?
Nama saya Advan dari Indonesia Sustainable Development Initiative (ISDEF). Yang ingin diketahui sih sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan ESG supaya perusahaan, maksudnya basically kan ISDEF kan NGO ya gitu, dan kita pengen membantu perusahaan mendapatkan clarity sebenarnya ESG itu seperti apa dan bagaimana itu bisa membantu mereka mentransform bisnis prosesnya. Oke, thank you ya. Ada 2 ya pertanyaannya, harapannya. Lalu satu lagi terakhir, ya silakan Ibu. Berdiri Bu, monggo perkenalkan diri. Selamat siang, saya dengan Lina dari Bicoms Indonesia, tapi juga member ISSP. Mantap, saya juga loh. Ibu juga ya? Iya dong. Yes, oke. Ini Bu, mungkin ini basic, tapi masih terus pengen tahu antara challenge sama opportunities itu gimana ya? Antara itu tantangan, tapi juga opportunities at the same time. Yes. Nah ini perlu banget deh Bu sebagai awam. Baik. Thank you ya Bu. Mantap ya, thank you so much. Nah Bapak Ibu tolong dong udah download belum tuh panduan ESG? Ayo download sekarang. Karena apa yang saya jelasin ada tuh di panduan ESG tuh. ESG Task Force Kadin. Coba sekarang download. Ya nanti sambil dibuka, di situ ada soalnya. Udah ya. Nah jadi nanti yang saya jelasin itu di situ ada di situ. Sayang kalau nggak baca. Ya jadi jangan cuma di download doang menuhin cloud ya, tapi harus dibaca ya. Nah jadi ini saya mau jelasin ya, mungkin sharing-sharing aja dikit kita diskusi dan pengalaman ya. Oke next Next, boleh minta tolong panitia, yes, oh ya next, oh ya kebetulan saya juga selain di Kadin, saya menjadi ketua Pokja-nya Climate dan Just Transition di UN Global Compact. Ya, jadi sekarang udah arahnya ke climate, bener nggak Mas Andra ya, Papa ke climate. Nah next. Oke, nah jadi mungkin sedikit tentang ISA ya. ISA itu Institute for Sustainability and Agility. Kami consulting company yang sebetulnya buat saya melakukan consulting sudah saya lakukan sejak tahun 2009 ya. Mungkin ada yang masih SD di sini 2009 ya. Jadi sekarang tapi dulu lembaganya beda, sekarang perusahaan saya sendiri itu klien-klien kita banyak perusahaan-perusahaan besar. Termasuk ada perusahaan berbasis IT. Jadi yang sekarang lagi ongoing itu Vale Inco, kemudian ada Saratoga, kemudian ada Pertamina Hulu Energi ya, dan ada yang lainnya. Itu mulai membangun sistem ESG dari nol ya. Jadi bagaimana mereka itu bisa bangun ESG secara holistik. Jadi kita bangun sistemnya dari nol. Nah itu nanti saya bisa sharing tentunya ya. Kemudian juga ada kayak Pertamina Hulu Energi, itu tadi ada yang presentasi ya Pertamina ya, itu mereka kerennya apa? Community Development Programs-nya itu dikaitkan dengan ESG. Sama juga dengan Pelindo kami bantuin juga bagaimana membuat roadmap community development yang berkaitan dengan ESG. Nah disitulah masuknya risk and opportunities tuh Mbak di situ ya. Jadi mungkin saya nanti bisa sharing-sharing ya. Lalu ini sudah di download ya. Nah next. Nah ini juga download nih, yang belum download ya. Ini gratis ya di LinkedIn saya, itu infografis tentang apa sih beda CSR dengan ESG. Kemudian bagaimana mengkaitkan Komdev dengan ESG. Bagaimana melakukan komunikasi. Halo Mas, komunikasi ada tuh. Komunikasi ESG caranya gimana, itu tools semua ya. Jadi ini bentuknya infografis ya, nggak tulisan-tulisan. Jadi ini yang saya sendiri memang untuk membantu siapapun di seluruh Indonesia atau di luar negeri, karena ini in English, supaya tahu apa sih kaitan sustainability dengan SDG, dengan CSR, dengan ESG. Pusing kan? Ya kan kok banyak too many jargons ya nggak sih? Nah itu ada di situ, tapi bentuknya gambar-gambar. Karena saya memang orangnya suka visual ya, suka gambar-gambar ya. Tapi saya nggak mungkin masuk dunia seni rupa karena nggak bakat. Nah itulah. Ini tolong di download, nanti di situ juga ada materinya ya. Oke next. Nah
ini dia. Jadi hari ini kita itu saling belajar, menginspirasi dan reflection. Jadi bukan mendengarkan workshop karena saya taunya ini coaching ya. Oke, kemudian frameworknya ini dia nih. Saya mungkin ingin tanya, di sini ada yang dari perusahaan besar, yang go public mungkin ada nggak? Dari mana aja mungkin Mbak, boleh? Mbak dari mana? Perusahaan apa? Oh masih Impact Consulting, terus Bapak sama? Oh semuanya? Waduh ini nggak bagus ini. Tidak ada networking ini namanya. Harusnya pisah ya kan, biar saling networking terus dilombakan. Siapa yang ngumpulin kartu nama paling banyak gitu Pak, baru menang ya kan. Yang sini dari mana Bapak? Apa itu Pak, BATS? Oh itu juga apa, consulting juga ya, bidang? Oh teks, penting banget tuh teks, waduh nih Pak hati-hati ya, banyak pajak kasus. Ibu? Oh NGO ya, silakan Bu. Ya ITDP itu apa Mbak? Institute for Transportation and Development Policy. Jadi fokusnya di sustainable transport. Oh mantep. Thank you ya Mbak. Mas dari? Dari Universitas Diponegoro, mahasiswa. Masih mahasiswa, oke bagus. Bagus ini generasi penerus. Siap. Penting. Mbak? Saya dari Trisakti Sustainability Center. Oh oke, mantap. Mbak? Dari Liberty Society. Kami ada buka booth juga di sebelah. Oh iya, nanti aku lihat ya. Tentang apa fokusnya? Kalau kami itu lebih ke upcycled waste into merchandising. Keren banget, itu masuk green job tuh nanti ya. Circular economy. Kalau Bapak dari mana Pak? Maaf Mas. Saya dari Telkom. Oh Telkom. Ya. Pernah klienku tuh bikin roadmapnya community development dikaitkan dengan ESG sama Pak Arief. Iya Pak Arief, Pak Henry ya, ada Pak Henry atau ya, dan ada Pak Gandung, tapi udah pindah ya Pak Gandung ya? Sepertinya iya. Iya, Pak Arief ya. Mas dari mana? Dari Universitas Sriwijaya. Sriwijaya, ngambil S2, S3, S1? Lagi mau ke S2 sih, tapi mau ke S2? Ya, oke, mau rencana. Mantap ya. Mbak, udah ya. Udah Bu. Mas tuh, Mas ganteng yang senyum-senyum itu loh. Saya Andra dari 14.2 Konsultindo. Iya, consulting nih, konflik resolution canggih nih. Mbak. Saya Rike dari Bicoms Indonesia juga sama Mbak Lina dan ininya juga membernya Mbak Doti juga. Iya siap, thank you. Thank you Mbak. Mas, wah kok Australia sih? Sama dong alumni sama aku. Kamu PPI apa? Saya PPA Perth. Perth? Ya, tapi lulusan Australia. Saya dari Sukaku Group, anak perusahaannya Supreme Solar. Oh oke. Ya, perusahaan kabel di Indonesia. Oh keren. Udah lupa. Mahasiswa, masih mahasiswa Bu. Tapi ya oke, siap. Mbak Gina boleh loh. Tapi kan nanti jadi biar orang kenal. Biar orang dong. Udah harus kenal dong. nih soalnya. Udah ngetop soalnya. Oh yang lainnya belum kenal ya. Aku Regina, lecturer and ICSP Indonesia. Siap. Nanti jangan lupa ya sesi jam 4. Jam 4 sama beliau nih ya. Thank you Mbak Regina. Oke baik Bapak Ibu. Nah jadi mungkin saya tanya deh. Apa sih tantangan utama, ini kan banyak konsultan ya. Dalam memahami ESG. Confuse-nya antara apa? Gitu ya, satu ya. Kemudian kenapa sih menurut Bapak Ibu in your own context ya. Kenapa sih ESG itu penting gitu? Why do you have to learn about ESG? Tuh, jadi di aspek mana? Karena kan pasti Bapak teks beda lagi ya, yang bidang mungkin komunikasi beda lagi gitu ya. Jadi ini saya pengen reflection nih Bapak Ibu ya. Tapi nanti diskusi ya kelompok ya, di meja-meja nih ya. Nah ini udah nih, ini satu suara nih harus. Jadi 5 menit aja diskusinya. Kemudian jadi lalu mungkin di sini rating ESG dan ranking yang mana yang Anda biasa kenal dan mungkin yang belum kenal atau malah belum tahu sama sekali, which is fine ya. Saya akan share ya. Jadi yang kaitannya sama rating, ranking ya, apa yang sudah ditahu, apa yang belum tahu ya. Nah kemudian ngapain sih perlu ada ranking misalnya ya, silakan aja tanyain.
Terus kemudian bagaimana memulainya. Jadi misalnya ya tentu ini konteksnya mungkin ke Telkom ya. Bagaimana memulai ESG gitu di Telkom misalnya. Lalu kemudian sistem apa yang telah dibangun, tantangan apa yang dihadapi, internal maupun eksternal, bagaimana mengatasi tantangan. Jadi mungkin dalam konteks Bapak Ibu di organisasi Bapak Ibu kayak sekarang nih, aduh saya pengen belajar ESG tapi saya nggak ngerti di mana gitu ya. Terus mesti apa? Nah bisa aja nanti itu kan challenge juga ya. Kemudian saya mau buat skripsi tesis tentang ESG, enaknya yang mana Bu? Mumpung nih saya dosen juga nih, jadi by the way buat yang belum ngambil S2 nih sekalian promosi, ngambil S2 Magister Management ESG dan Sustainability di Sanata Dharma University di Yogyakarta, itu online ya, online hybrid. Jadi Anda kuliahnya cuma datang berapa hari ke Jogja ya, tapi well it's Jogja, you know, you can have a tourism, so murah ya di Jogja ya. Itu kuliahnya hybrid. Jadi Google aja MMESG Sanata Dharma University, itu saya mengembangkan kurikulumnya pro bono ya, ini pokoknya saya promosiin yang pro bono semua nih ya. Pro bono saya bantu bikin kurikulumnya, saya juga ngajar juga di situ ya. Jadi dan itu murah banget. Saya sampai tanya kenapa sih kok murah banget sih? Tapi yang ngajar jangan ragu-ragu deh karena saya jadi pemimpin untuk desain kurikulum ya. Jadi yang ngajar itu banyak praktisi-praktisi. Nanti kita join ada satu subjek, ada beberapa yang mengajar ya. Nah itu kemudian apa peluang yang ada dalam ESG. Nah kan Bapak Ibu pasti sudah punya pre-knowledge ya, preconception. Peluang ESG itu apa aja gitu ya. Nah itu boleh di list down sekalian. Oke, apapun yang bisa di-capture silakan, waktunya cuma 5 menit sekarang, mulai dari sekarang. Nanti tunjuk satu orang untuk mempresentasikan, oke? 5 menit ya, boleh kasih lagu panitia? Lagunya yang semangat tapi instrumental aja. Terserah yang mana ya, boleh pilih ya.
Sudah habis waktunya ya Bapak Ibu. Mari kita mulai sharing ya sekarang. Oke, siapa mau mulai duluan? Silakan. Kelompok sini nih kayaknya nih. Udah pada siap. Ayo, monggo. Iya, monggo silakan ya. Gak apa-apa, cuma 2 juga seru. Ini namanya voluntold. Iya, betul. Silakan Mas. Tes, oke. Thank you Ibu untuk kesempatannya. Tadi sudah cukup berdiskusi, tapi punten kayaknya tidak sampai 8 selesai. Ya nggak apa-apa. Kita tadi fokusnya baru di fokusnya di 1 dan 2. Oke, siap. Pertanyaan 1 dan 2. Kalau terkait dengan siapa saja yang telah melaksanakan ESG, dari diskusi kami menangkap bahwa ada beberapa memang dari institusi pemerintahan itu juga sudah run through ya untuk implementasi ESG-nya. Yang pertama, dan yang kedua juga ada di public sector ataupun di state owned enterprise BUMN. Tadi juga di conference juga itu menjadi evidence bahwa memang ada beberapa BUMN yang sudah implementasi dari ESG-nya, termasuk juga dengan private sector ataupun perusahaan swasta. Jadi jawabannya yang pertama kami mencatat meng-catch up yang pertama institusi pemerintahan dan juga perusahaan Maksudnya BUMN. state owned enterprise atau institusi pemerintah misalnya apa Mas? Oke, kalau state owned enterprise itu kan kalau bahasa Indonesia BUMN nih. Jadi kalau misalkan ditanya secara spesifik, kalau saya secara pribadi melihat seperti Mandiri. Enggak, yang tadi institusi pemerintah tuh maksudnya lembaga pemerintah atau state owned enterprise? Kalau lembaga pemerintah itu apa contohnya yang sudah menjalankan ESG? Atau maksudnya memang state owned enterprise? Oh, maksudnya state owned enterprise. Oh, kalau itu mah banyak banget udah tahu ya. Yeah. Oke, terus yang kedua Mas? Yang kedua, apa yang mendorong pelaksanaan ESG? Nah, ini belum cukup rampung tadi diskusinya, tapi kalau ditangkap tadi itu memang ada urgensinya. Urgensinya itu adalah karena adanya regulasi ataupun ada kebijakan seperti itu. Dan kalau boleh saya menambahkan sedikit, silakan. Ya karena currently situation dunia sekarang memang harus kita concernnya pada sustainability, sehingga itu menjadi reason behind adanya kebijakan ataupun policy adanya ESG. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman ada yang men-sharing kira-kira apa sih yang mendorong perusahaan-perusahaan tuh sekarang pengen ESG gitu. Ya, monggo. Terima kasih sebelumnya Bu Nita. Yang mendorong corporate untuk melaksanakan ESG yang pertama adalah tuntutan pasar. Sudah pasti. Yang kedua, selain tuntutan pasar adalah masalah di ethics. Jadi sekarang ini kan sepertinya banyak company yang melihat ini sebagai ethics juga kan. Jadi selain tuntutan pasar, yang kedua ethics. Yang ketiga terkait masalah profit, karena salah satu ESG itu kan ada governance, ada socialnya juga kan. Nah kalau social license-nya itu kemudian baik, maka banyak cost-cost sosial yang bisa mereka efisiensikan. Termasuk governance itu kan termasuk salah satunya kayak tidak korupsi atau segala macam. Artinya kan kalau misalnya governance-nya bagus, itu kan penyelewengan atau penggelapan itu jadi lebih bisa diminimalisir. Jadi sebenarnya 3 itu sih, ethics, profit sama tuntutan pasar. Iya, jadi pertanyaanku kenapa yang menuntut ethics itu siapa? Ada nggak diskusi? Kalau misalnya nggak beretika, so what gitu, SWGL, so what gitu loh. Sebenarnya kan ethics itu kan bicara value ya. Nah value. Ada nggak yang mengkritik gitu? Kamu nggak beretika gitu. Kalau nggak ada kan cuek-cuek aja gitu. Kenapa Mbak? Konsumen. Oke, bagus sekali nih konsumen. Seperti Mas Andra tadi bilang market ya, market pressure. Iya, bagus sekali. Thank you banget. Mungkin monggo, dorongan silakan. ini juga Bu, dorongan aturan juga udah ada. Terus misalnya apa aturannya Mbak? Terutama di sustainable finance. Bagus POJK banget. 51 2017 kan. Betul. Nah sebetulnya mulainya dari situ, kenapa mandatory.
Nah akhirnya kita kenal dengan green financing misalnya. Yes, nah betul. disitulah sebetulnya ESG jika dilakukan dengan benar, maka dia bicara antara resiko versus opportunity. Yes. Ketika resikonya dimitigate dengan baik, nah pihak investor akan melihat, oh benar dia ada rencana untuk memitigate resikonya, maka saya berminat naruh uang saya di perusahaan ini, misalnya seperti itu gitu. Bagus banget. Saya rasa itu pemahaman awal saya, Bu. Nah, dorongan di situ akhirnya semua sustainable finance itu akhirnya memang urutannya itu kayak secara runut diikutin terus tuh. Bukan hanya dari internal, tetapi ketika mereka juga mengalirkan dana itu atau funding, itu juga diikutin. Bener enggak nih? Comply juga enggak yang mendapatkan dana? Nah, sekarang itu kalau dimonitor ya, yes, Bu. dimonitor nah, ya. kalau dulu tuh kan nice to have, kayak reportnya gitu kan, disclosure-nya. Nah sekarang sudah tidak bisa, itu sudah harus bisa diukur. Sehingga benar-benar funding itu sekarang ngerasa must have ya, must have dan harus comply-nya tuh bisa diukur. Iya. Nggak sekedar di-communicate dengan cantik, dengan apik, tapi tidak bisa Evidence-nya diukur. mana juga Kira-kira ya. itu Bu dorongannya. Mantap. Menurut saya. Kalau Ya. dari sisi polisinya udah ada, akhirnya pemerintah komit untuk mengeluarkan POJK 51 itu. Ya, Nah itu, oke. itu dulu kali Ya, Bu ya. tepuk tangan ya. Mantep banget ya, betul banget ya. Banyak sekali ilmunya. Nanti jadi yang tadi Mas Andra juga sampaikan itu bagus banget bahwa ada market pressure. Nah ini mungkin saya mau sedikit meng-review aja ke teman-teman ya. Market pressure itu kan kalau dalam ESG itu masuk aspek mana tuh? E atau S atau G? Market tuh siapa berarti? Konsumen, ya kan? Bisa market kita kan konsumen kita ya. Itu masuk aspek mana? E atau S atau G? Masuk S, betul sekali. Jadi aspek S itu bukan hanya society aja. Tapi justru number one itu employee dulu. Employee. Kedua customer. Ketiga baru ke society ya. Ketiga gitu. Nah jadi kalau misalnya perusahaan itu, jadi kalau Bapak Ibu ingat ISO 26000 ya, ISO 26000 CSR, di situ ada consumer issues. Issues-nya kan ada 7 tuh core subject ya di ISO. Ada yang baru dengar ISO 26000? Bukan ISO babat atau ISO ini ya, itu dimakan ya. ISO babat ya itu. Nah pernah dengar gak ISO 26000? Ya pernah ya. Jadi ada 7 core subject, salah satunya adalah consumer issues. Nah di dalam consumer issues itulah kita bisa terapkan ke ESG gitu ya. Jadi misalnya kita melindungi database customer. Jadi kita gak boleh share-share tuh, kita punya database customer ya kita share. Gak boleh tuh kayak gitu ya. Kemudian juga kerahasiaannya itu ya. Kemudian service, after sales service, ada komplain. Nah itu tuh masuk ke dalam ESG juga gitu ya. Nah kemudian yang tadi Mas Andra bilang tentang profit ya, nanti nggak korupsi. Itu masuk aspek mana yang urusan korupsi? Pasti pada tahu nih. G ya, betul, governance. Nah di governance itu ada yang namanya whistleblower mechanism. Jadi kalau ada bos kita mau markup, itu harus ada sistemnya untuk lapor ke pimpinan. Kayaknya bos saya nih markup nih, kayaknya bos saya mau korupsi nih, naikin harga nih. Maka ada mekanisme untuk lapor. Nah lapornya itu harus ada misalnya dilindungi identitasnya gitu misalnya. Kemudian juga untuk karyawan, kembali ke karyawan, ini ngomong-ngomong lapor ya, aku jadi ingat grievance mechanism. Jadi mekanisme keluhan. Jadi kalau karyawan itu mengeluh misalnya, oh saya kok dilecehkan sama pimpinan saya lapornya kemana? Itu grievance mechanism. Jadi jangan kita pikir grievance itu keluhan hanya dari komunitas kepada perusahaan. Tapi dari karyawan sendiri kalau ada keluhan mesti kemana dia lapornya? Apakah identitasnya dilindungi enggak? Karena banyak sekali kasus-kasus perempuannya lapor terus dibuka di depan orang yang melakukan pelecehan. Ditanya, kamu kok kayak begini, ayo minta maaf coba. Gimana coba? Dan apalagi sampai dia terancam karirnya.
Nah ini fakta beneran kejadiannya, jadi ini bukan berandai-andai. Nah jadi Bapak Ibu tuh ESG betul banget. Terima kasih banyak. Sekarang siapa lagi? Atau volunteer, voluntold? Ayo sini, nah ini satu keluarga ini, keluarga besar ini, ayo sharing. Nyuwun ini mic-nya boleh. Pasti banyak nih listnya nih. Silakan Mbak. Enggak sih Bu, enggak banyak-banyak. Nama-nama Mbak biar pada kenal ya. Kenalkan Bu Maria, sebenarnya udah pernah ketemu sih Bu, nama saya Sabia. Anggota SSV juga. Kita dari Maxima Impact Consulting. Mungkin karena kita dari point of view consulting ya, sebenarnya yang mendorong company untuk implementing ESG juga. Yang menjadi challenge juga nih untuk kita adalah selain how to ini sih Bu, how to gimana kita meyakinkan untuk sebenarnya nggak cuma yang akan menjadi klien ya. Iya benar. Yang menjadi challenge adalah meyakinkan bahwa untuk siapapun gitu ya, partner kita, mitra kita, bahwa sebenarnya ESG itu penting untuk dimiliki company untuk menjadi value, gak sekadar sesuatu yang bersifat operasional, yang bersifat implementasi harian gitu ya, tapi itu harus masuk juga ke culture, value company, even sampai ke level pribadinya karyawan gitu. Bahwa ESG itu tadi balik lagi mungkin karena kelemahannya di Indonesia adalah ESG konsepnya diperkenalkan pertama kali dengan konsep dari point of view financing gitu ya, bahwa ESG itu bikin company kamu punya value lebih untuk bisa didonor sama investor gitu. Padahal sebenarnya nggak terbatas hanya di situ aja, tapi itu bisa juga mendorong ke banyak value tambahan gitu, even sampai keberlangsungan hidup karyawannya sendiri kayak gitu. Mungkin itu yang jadi challenge ya Bu, bahwa nggak semua, nggak cuma listed company gitu yang harus mengimplementasi ESG, tapi hingga level UMKM. Kalau nggak salah Bu Maria juga udah bikin ya frameworknya, lagi nulis ya. Level ESG di UMKM itu juga diperlukan gitu. Dan tujuan akhir untuk kita mengkomunikasikan ESG itu juga untuk promoting sustainability, nggak hanya sustainability company-nya itu sendiri, tapi juga ke sustainability ya secara umum gitu ya, bahwa kita juga mendorong keberlanjutan gitu, even untuk konsumen, untuk stakeholders company-nya juga. Mungkin itu ya, dan yang sering membingungkan juga mungkin ya untuk klien kita, pertama tadi ya mungkin nggak semua company punya kesadaran bahwa ESG itu sesuatu yang sifatnya memang harus dijadikan value gitu, dan manfaatnya mereka rasa saya sih nggak punya investor yang gede-gede gitu Pak, nggak harus gitu, saya nggak perlu gitu belajar soal rating ESG, saya nggak perlu memahami ranking ESG. Habis itu saya nggak juga, ya semua standar itu kadang bagi company dirasa menjadi cost gitu, bukan menjadi bisnis proses gitu ya. Dan habis itu ya itu balik lagi sih, karena regulasinya kalau saya pribadi rasa masih terlepas-lepas gitu. Dari aspek ini sendiri dia punya regulasi pribadi, misalnya kalau misalnya sekarang mungkin dilakukan oleh perusahaan di bidang ESG itu harus dikomunikasikan ke dalam dulu. Jadi karyawannya tuh tahu, oh perusahaan gue keren ya, udah buat ini buat itu ya. Oh ternyata apa yang kita lakukan itu bermanfaat loh buat perusahaan. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan Mbak yang nomor 1 tadi, bagaimana meyakinkan. Kalau kita komunikasi internal, maka kita bisa meyakinkan mereka bahwa penting loh menjalankan ESG. Kemudian tadi pertanyaannya terukur atau enggak. Jadi sebetulnya kan tadi saya waktu sharing metodologi ya, saya bilang jangan tunda lagi, dari sekarang segera catat baseline data ya kan. Nah kalau misalnya kita tahu bahwa ESG itu membuat kayak karyawan, kan tadi value ya tadi ya yang hasil penelitian Mandiri Institute kan nomor 1 corporate value ya. Dan Mbak juga bilang harusnya masuk ke value gitu ya, which is benar banget. Kalau misalnya dia masuk ke value, karyawan itu bangga, dari sekarang dicatat ya, kalau kita rekrutmen karyawan itu biayanya berapa sih? Kalau karyawannya itu keluar masuk, biaya turnover itu kan ada. Rekrut lagi, nanti ngurusin pajaknya ya Pak, yang ngurusin pajak, BPJS, ngurusin macam-macam, itu udah cost lagi. Belum lagi kita kasih training ke dia.
Nah apakah, jadi mulai dari sekarang perusahaan yang belum melakukan apa-apa, bingung maksudnya aduh males banget sih kita melakukan ESG, klien kita belum gede-gede ya. Oke Pak sekarang mulai dicatat aja deh, biaya ongkos listrik, tagihan listrik berapa sekarang. Biaya air berapa, biaya training karyawan berapa, turnovernya berapa, setahun keluar masuk berapa orang, catat dulu tuh. Jadi komponen-komponen yang tadi yang saya tunjukin dari indikator-indikator ESG, catat dulu sekarang. Habis itu baru kita masuk satu persatu. Oke, program environmentnya apa? Jadi kita start from simple, makanya tadi UKM ya. Kenapa kok kita Kadin ngurusin UKM? Karena kalau UKM itu tahu cara implementasi ESG yang bagus, maka dia bisa dapat akses sustainable finance dong. Kan tadi Mandiri bilang, kalau perusahaan yang gede-gede gak masalah, justru retail kita, kan tadi gitu ya, si Ibu Cantik itu bilang. Bahwa retailnya kita tuh gak ngerti UKM-UKM itu, bagaimana ESG. Padahal ESG itu bisa starting from very simple. Ya at least menghemat listrik, itu udah part of ESG. Kemudian menghemat air, kemudian mempertahankan karyawan jadi betah sama kita, mengolah limbah, pilah-pilah dulu deh. Habis itu limbahnya diapain kalau udah dipilah? Apakah yang organiknya dijadiin pupuk apa enggak? Kemudian misalnya ya perusahaannya karyawannya banyak meskipun masih UKM ya, misalnya restoran gitu ya, wudu, air wudu bisa ditampung enggak? Bisa kan? Coba dipakai lagi airnya untuk nyiram tanaman. Pasti tanamannya subur tuh. Kan habis didoain. Ya kan? Itu kan berarti ada penghematan air. Hitung dong. Jelas ya? We can start everything from simple gitu loh. Jadi gak perlu yang sophisticated. Ya memang harus sophisticated ya kalau kita perusahaan besar. Tapi itu kita encourage dari pelan-pelan seperti itu. Dan kemudian tadi Mbak juga bilang, kita nggak usah gini aja udah profit gitu ya Mbak ya. Apa sih hubungannya sama profit ya? Nah memang itu Bapak Ibu ada show me the money model. Kalau teorinya ada mungkin Mas Andra masih ingat nggak waktu kuliah sama saya dulu ada show me the money model. Jadi para owner maupun BOD itu ada teorinya di buku Sustainability Handbook. Jadi show me the money. Kalau saya melakukan ini apa untungnya buat saya? Ya itu ya tadi. Oke ada penghematan yang sederhana aja. Listrik, air, turnover karyawan, itu udah penghematan. Show me the money. Kalau you nggak nyatet, how can I show you the money? Nah itulah bagusnya ESG dibandingkan CSR. Ya itu melengkapi sebetulnya. CSR penting banget, ya penting banget. Karena mencapai ESG yang baik harus melakukan CSR gitu. Kalau nggak melakukan CSR kan tadi saya cerita ya, ESG itu outside in ya. Itu ada di panduan ya, nanti di buku visualisasi saya juga ada. Jadi outside in kita lihat apa ancamannya. Kalau kita tidak melakukan ESG, apa ancamannya? Kemudian apa peluang? Nah tadi Mbak nanya peluang. Contoh nih kayak di sini ada Mbak anak gen A atau gen Z? Gen A ya kamu. Oh Z ya masih Z ya. Gen Z dan bidangnya adalah recycling waste dan management waste. Itu kan peluang bisnis. Peluang. Nah kalau di BUMN, nah BUMN mana nih? Nggak ada ya, tadi Mas BUMN, Mas Telkom lagi keluar. Di BUMN itu ada peraturan di peraturan BUMN tentang TJSL ya. Permen BUMN TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Itu saya yang bantu nyusun ya. Nah di situ mewajibkan yang namanya CSV, Creating Share Values. Nah disitulah peluang ESG. Nah jadi ingat tadi hospitality, saya kasih indikatornya, denger nggak tadi? Dimana suppliernya harus free cage ya, chicken ya, atau apa cage free atau apa tuh free range chicken ya. Nah, itu kalau di Australia itu semua telurnya tuh kayak gitu ya. Kalau kita ke supermarket udah kayak gitu telurnya. Karena ya mereka penduduknya gak sebanyak kita ya, cuma 10%-nya ya. Jadi lahannya tuh luas banget, jadi mau free range, mau free apa kayak gampang ya buat mereka. Nah itu adalah peluang bagi hotel untuk kasih training ke supplier dia. Sini kamu gue bantuin ya supaya bisa jadi supplier kita yang memenuhi ESG yang diminta oleh investor kita. Itu dia peluangnya Mbak. Lalu apa resiko? Dari resiko dirubah jadi peluang.
Kalau kita cuekin permintaan investor, oke, kamu kan Hotel Marriott nih, gede nih, Ritz-Carlton ya. Coba itu makanan-makanan kamu itu sustainable nggak waktu memproduksinya yang dari supplier itu? Aduh susah banget sih, udah kita cuekin aja. Apa resikonya kalau dicuekin? Dia nggak mau support kita lagi dong. Dia tarik investasi di kita, itulah resikonya. Maka dari resiko itu kita ubah jadi peluang. Kita kasih itu training-training kepada supplier-supplier itu. Supaya mereka bisa memenuhi permintaan ini. Dan itu masuk ke dalam indikator ESG. Dan itu juga harus dipamerkan. Ya, makanya sekarang kan ada konsep traceability. Semua bisa di-trace. Nah, jadi kalau misalnya bahan baku kita dari kayu, ya kayunya kalau bisa certified. Ya. Kemudian kalau memang dia misalnya carbon offset, nah ini ngomongin karbon ya, carbon offset, ya itu juga kalau bisa pada program carbon offset, itu kita membina komunitas. Kalau Bapak Ibu tahu Faber-Castell, tahu kan yang main ya warna-warna ya. Nah, Faber-Castell itu dia punya hutan pinus, oh ya 5 menit, sorry, punya hutan pinus, di mana hutan pinus dia dikerjakan oleh masyarakat sekitar itu adalah petani-petani di situ. Nah itu dia betul-betul manfaatnya luar biasa untuk carbon capture, carbon tax, apa semua. Belum lagi aspek sustainable supply-nya. Nah jadi ya itulah dari resiko menjadi peluang. Ya, oke. Nah mungkin karena waktunya udah tinggal 5 menit, saya udah diingetin, boleh next dulu. Ini saya mau tunjukin ya, ini tadi ya, ingat ya. Ini adalah target perusahaan sekarang nih. Seluruh perusahaan, terutama yang gede-gede yang sudah go public. Ini tadi kan Ibu Deputi ya, yang menjelaskan ini ya. Ini nih menurut saya ini sangat penting. Kita mesti tahu. Jadi perusahaan itu sekarang harus memperhatikan ini semua. Jadi ada jenis GRK yang dimasukkan apa, sekarang tambahin ya. Ada HFC-nya, tadi beliau cerita ya. Lalu tata waktu implementasinya, lalu global warming potential. Jadi dari AR2 menjadi AR5 itu Bapak Ibu silakan Google aja, itu reporting ya, reporting. Jadi requirement-nya banyak. Jadi kita tuh kalau nggak ngikutin ketinggalan kita. Ya jadi ini kita mesti tahu end game-nya apa, end game. Ini end game nih, next lagi. Nah ini nih lihat. Yang di highlight itu sama beliau tuh, ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim. Coba Bapak Ibu lihat ya, ini end game. Jadi inilah peluang. Kalau kita tidak accommodating dan tidak preparing our business untuk menjawab ini, itu menjadi risk buat kita. You will perish. Ya kan? Mau sustainable atau perish. Nah jadi ini yang kita harus tahu. Jadi ini kelihatannya jauh banget. Ini gak jauh. Ini justru dari depan mata nih resiko nih. Semua bisnis sekarang harus pamerin ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat nanti di pocketbook saya yang visualisasi. Itu ada clockwise social business plan yang 9 lingkaran. Ya itu saya terinspirasi dari bisnis model Canvas ya. Tapi saya detailkan di situ. Di situ ada nomor 2 langkah kedua identifikasi USVP Anda. Unique Sustainable Value Proposition Anda. Apa keunggulan Anda di bidang sustainability? Itulah salah satu cara untuk memenangkan kompetisi, competitive advantage. Nah kemudian next. Nah ini adalah punyanya Pertamina ya. Di sini kita lihat mengkaitkan antara ESG dengan langsung ke bisnis. Ya tapi memang kita tahu mereka kan high teknologi ya, duitnya juga kenceng Bu, beda ya. Tapi ini adalah contoh ya, ini kita lihat. Jadi ada inputnya dia ya, Pertamina dual growth strategy ya. Jadi maximizing legacy business dan building low carbon business. Lalu input dia transformasi bisnis dan organisasi. Jadi mau tidak mau semua bisnis sekarang harus transformasi. Ya, ngerti nggak ngerti pokoknya harus belajar tentang sustainability dan ESG. Transformasi bisnis mulai dari transformasi apa? Thinking. Kita harus melihat persoalan itu adalah sistemik. Dan ingat kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu
kita nggak bisa apa-apa sendiri. Makanya tadi saya bilang kan di waktu saya sharing, collective action. Maka di hospitality customer-nya pun diajak, supplier juga diajak, di semua bidang. Nah ini juga gitu ya, jadi transformasi bisnis. Lalu dia itu kan ada subholding ya, jadi ada hulu ke hilir, macam-macam semuanya diikutkan. Terakhir saya buatin roadmap untuk yaitu community development yang berkaitan dengan ESG, dengan framework ESG untuk Pertamina Hulu Energi. Itu dia nggak main-main. Jadi Bapak Ibu, sekarang program-program Komdev, community development, wajib dikaitkan dengan ESG. Nah itu di buku pocketbook saya ada tuh, gimana caranya, ada gambar-gambarnya ya. Jadi kita juga jangan cuma program Komdev yang penting kita ada sumbangan ya, kemudian kita bikin pelatihan-pelatihan, apa kontribusinya kepada perusahaan itu apa? Bisa nggak mereka dimasukin ke value chain kita? Value chain tuh SIPOC ya, SIPOC bukan cipok ya Pak, cipok buat istri aja. Jadi SIPOC, supply, input, proses, output, customer ya, SIPOC ya. Jadi bisa nggak sih binaan kita itu masuk sebagai supplier kek, atau sebagai distributor kek, atau sebagai apa? Ya, jadi bisa nggak langsung berkontribusi kepada bisnis. Termasuk misalnya petani, diukur dong kalau gitu carbon capture-nya berapa. Itu dia. Dari simple-simple kayak gitu aja. Jadi jangan dilewatkan Komdev begitu aja. Apa kaitannya dengan ESG? Ya kayak misalnya, oh kita banyak binaannya kelompok perempuan, masukin dong sebagai governance di situ kan, gender. Nah misalnya, oh kita ada program disabled, masukin kinerja ESG. Gitu loh, jadi aspek S-nya ya. Nah kemudian next dulu biar ini habis waktunya. Nah ini yang punya Mandiri nih Bapak Ibu, ini juga keren banget ya. BUMN tuh paling seneng bikin rumah gini ya. Nah, saya juga bikinin kayak gini beberapa kali. Kita lihat ya, dia ada 3 utama pilar, sustainable banking, sustainable operation, sustainability beyond banking. Kalau Bapak Ibu lihat nih ya, dia kan integrating ESG pada bisnis proses. Jadi saya ini sekarang lagi bantu Vale ya, Vale Inco nanti buka websitenya Vale ya. Di situ ada communication tentang ESG ya, itu kontennya kami yang bantuin buat, tapi itu perjalanan 1 tahun ya Bapak Ibu, jadi itu ringkasannya aja. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat, jadi apa yang saya lakukan dengan tim saya itu adalah kita membangun roadmap ESG-nya itu mulai dari risk assessment Bapak Ibu. Ya kebetulan saya mungkin tadi ngeliat gelarnya ada CERT4 ya, IRM, Certificate for 4 Integrated Risk Management, saya ambil di Australia. Nah itu mempelajari resiko, bagaimana mengakses resiko. Jadi risk ESG, risk assessment, itu harus digabung sama business risk. Kita gabungin, jadi jangan kepisah. Nah kemudian dari risk itulah basisnya what's next. Bagaimana mitigation risknya, ada enggak opportunitiesnya. Kayak tadi misalnya mengolah limbah ya, kemudian apa mungkin tentang gender, tentang apa, itu opportunity semua. Ya jadi kita harus lihat satu koin ada 2 sisi nih. Yang kirinya risk, yang kanannya opportunity-nya apa. Bisa gak kita ubah? It's all about mindset Bapak Ibu. Ya jadi penting sekali mindset kita. System thinking ya, satu departemen gak mungkin tidak berhubungan dengan departemen lain. Jangan silo thinking. Ya itu pasti berhubungan. Ya, nah kemudian di sini ada net zero emission ya, kemudian ada ini. Nah jadi Bapak Ibu lihat bagaimana dia menentukan target-targetnya. Jadi dengan Vale Inco juga kita menentukan target per departemen dan per indikator. Dia ratingnya dia pakai tidak hanya Sustainalytics ya, nggak mungkin yang cuma kecil ya. Ada IRMA juga, International Responsible Mining ya, inisiatif kalau nggak salah apa activities apa IRMA, kemudian ada Fitch Rating, ada SP, Standard & Poor's, aduh banyak banget deh. Pokoknya ratusan indikator. Dan kita cari petakan mana yang cocok, mana yang enggak, mana yang mirip. Nah baru setting target masing-masing departemen. Makanya itu programnya bertahun-tahun dan saya taruh 3 orang karyawan saya di Sorowako sana untuk bantuin mereka. Jadi itu komitmen Bapak Ibu, itu komitmen loh. Ya dan itu long term. Ya saya juga
takjub juga ya dengan Vale karena mereka serius gitu loh. Saya kan biasanya gitu, terutama mohon maaf ya BUMN. Bu bikinin roadmap gini-gini kita udah setengah mati bikinin. Tahu-tahu tahun depan udah bukan kita lagi, nggak tahu deh tuh jalan apa nggak. Di websitenya aja nggak ada. Nah jangan lupa dipamerkan Bapak Ibu. Kok udah bikin roadmap. Jadi itu tidak hanya ke klien kita, ke perusahaan kita pun perlu. Ya kita sendiri juga harus bikin tuh target-target dan sebagainya. Oke baik Bapak Ibu udah habis ya waktunya. Panitia habis ya? Oke baik, kalau begitu saya mohon maaf nih harus pamit. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti kalau Kadin bikin acara jangan lupa Bapak Ibu datang ya. Nanti juga UN Global Compact kalau bikin acara nanti kita akan undang. Dan kita juga berharap suatu saat nanti kita ketemu, saya juga perlu belajar banyak dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah-salah kata. Jangan lupa dibaca ya buku sama ininya, jangan lupa dibaca ya. Karena ya kalau nggak dibaca sayang ya. Oke sampai jumpa ya. Makasih Bapak Ibu, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Maria atas materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Ibu Maria. Dan tentunya untuk Bapak Ibu hadirin yang hari ini atas partisipasinya. Dan terima kasih juga, oh boleh. Ah, ya tentu, boleh ya, boleh. Dari sini Bu. Oh saya. Boleh Bapak Ibu yang di belakang mendekat ya, mendekat. Untuk kita join foto, ya saya bantu ya untuk count ya. Baik, Bapak Ibu sekalian gaya terbaik ya. 3 kali kesempatan, sarangnya boleh ya. Ya 3, 2, 1, cheers. Oke sekali lagi, mau sekali lagi? Boleh? Ayo lebih bebas lagi kayaknya. Oke 3, 2, 1, cheers. Oke baik, terima kasih. Ya